semuanya. Puji Tuhan karena kasih-Nya kita boleh bertemu dalam renungan harian HKBP Persiapan Resort Batam Center. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Yakobus 5 ayat 19 dan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Karya keselamatan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dengan memberikan nyawanya di kayu salib untuk menyelamatkan dan menebus manusia dari dosa yang fana. Itu semua dilakukannya karena kasih-Nya kepada kita umat manusia. Firman Tuhan yang berbicara kepada kita pada hari ini yang dituliskan oleh Yakobus pada orang-orang Kristen Yahudi dengan tujuan yang sama untuk peduli dan mengasihi sesama umat di dalam Tuhan. Bila ada orang-orang yang telah menyimpang dari jalan kebenaran, kita sebagai umat Tuhan harus memiliki kepedulian dan kasih terhadap mereka dengan membawa mereka kembali dari jalan mereka yang sesat ke jalan yang benar. Dan pada saat ini juga firman Tuhan ini berbicara bagi kita semua, bagi saya dan bagi saudara. Ini adalah sebuah tugas panggilan yang mulia bagi kita semua, bahwa kita memiliki tugas untuk membawa orang-orang, saudara-saudara kita, jika mereka menyimpang dan hidup di jalan sesat, harus membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, memang itu akan merupakan sebuah tugas yang mungkin sangat sulit. Kita tidak akan berani, mungkin kita sungkan, kita takut dicap sebagai orang yang turut campur dalam kehidupan orang lain atau dicap sebagai orang yang sok suci. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita memiliki tugas panggilan untuk membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Pergumulan di dalam kehidupan dan tantangan di dalam kehidupan, baik masalah ekonomi, masalah sosial, kemiskinan, pekerjaan, bahkan masalah di dalam keluarga, dan pada saat-saat belakangan ini juga masa pandemi COVID-19 yang masih berkepanjangan. Jikalau kita tidak waspada, jikalau kita tidak tetap teguh di dalam Tuhan, bisa membawa kita tergelincir dari jalan kebenaran. Bahkan akan membawa orang-orang meninggalkan gereja, meninggalkan persekutuan, dan bahkan melakukan kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa di dalam kehidupannya. Jika kita membiarkan mereka di dalam jalan kesesatan mereka, bahwa akhir hidup mereka adalah maut, sebab upah dosa adalah maut, dan mereka akan menuai apa yang mereka tabur. Tetapi Tuhan Yesus tidak menginginkan hal tersebut, dan melalui firman ini kita diarahkan, kita dipanggil untuk menjadi sama dengan Tuhan Yesus yang telah dilakukannya menyelamatkan manusia. Memang bukan dengan memberikan diri kita atau nyawa kita, dan bukan sama seperti Tuhan yang disalibkan, tapi kita memiliki tugas seperti yang tertulis dalam Matius 18 ayat 15 dengan tegas di sana dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Kita harus menegur, menasihati orang yang telah berpaling dari Tuhan, yang telah meninggalkan gereja, yang telah meninggalkan persekutuan-persekutuan. Ini adalah sebuah panggilan dan tugas mulia, bukan sebagai suatu beban, tapi kita memiliki kesempatan untuk bekerja bagi Tuhan, untuk melakukan suatu mujizat, untuk menyelamatkan orang lain berpaling kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita boleh tetap waspada di dalam kehidupan kita yang penuh dengan tantangan dan cobaan, supaya masalah-masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita tidak membawa kita tergelincir dari jalan kebenaran. Dan bahkan bila ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berbuat kejahatan, yang menyimpang di dalam kebenaran, ini menjadi tugas kita bersama untuk mengingatkan mereka, untuk menyapa mereka, dan menasihati mereka, membawa mereka kembali ke dalam jalan yang benar. Dan bila kita berhasil membawa orang kembali ke jalan yang benar, akan merupakan sebuah sukacita bagi kita. Dan bahkan dikatakan, malaikat-malaikat Allah juga akan merasakan sukacita bila ada seorang berdosa berbalik menjadi bertobat. Demikian firman kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin.